aku pertama bahasa Inggris juga, kita bakal kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang dan tak kenal maka kenalan. Nah, kenalin nama aku Konita Putri Anas, biasa dipanggil Konita. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Emang agak nggak sesuai sih sama materinya bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris kan bahasa global ya, jadi kita bakal penting banget nih buat pelajarin sama-sama. Nah, buat teman-teman yang mau on cam boleh banget nemenin aku. Hari ini kita bakal belajar bareng-bareng, kita bakal ngobrol-ngobrol soal derivatif. Salah satu materi PPU Inggris. Boleh banget nih yang mau on cam, boleh aja yuk langsung. Nah, sebelumnya mungkin derivatif ini nggak terlalu banyak kali ya di UTBK dan lebih banyak nanti mungkin di Mandiri. Tapi kita juga perlu sih buat melajarin ini meskipun kayak bahasa Inggris tuh kayak gimana ya, kayak kesannya tuh kayak udah gampang lah, tapi kita tuh harus kebiasa karena kayak dari pengalaman aku UTBK kemarin tuh bahasa Inggris tuh walaupun nggak terlalu susah, tapi waktunya tuh singkat banget. Jadi kita harus kayak maksimalin juga nih belajar bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini kita bakal belajar derivatif. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih atau udah dapat materi derivatif ini di sekolah atau di mana? Di bimbel? Iya, Davin, 1 menit 1 soal. Kayak ngalokasiinnya gitu sih, soalnya jumlah menitnya tuh sesuai sama jumlah soalnya. Apalagi bacaan gitu kan, jadi lumayan. Jadi harus kebiasa lama-lama. Mungkin kalau ada yang belum, nggak apa-apa kok, kita bakal belajar derivatif ini tuh dari awal banget, dari apa sih definisinya, kemudian kenapa sih bisa dibilang derivatif, terus apa aja macam-macamnya, dan yang paling penting, kapan sih kita harus gunain derivatif itu, apalagi kan dari jenisnya tuh banyak banget ya, kita bakal kesulitan tuh bedainnya. Nah, kita bakal belajar pelan-pelan bareng-bareng dari awal. Oh ya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau kira-kira aku kecepatan selama kelas ini atau aku nge-lag, bisa langsung dikabarin aja di chat biar aku juga tahu, biar kita sama-sama bisa nerima materinya dengan baik. Karena di sini aku juga sama-sama belajar kok. Oke, daripada lama-lama, kita bakal langsung masuk aja ke derivatif. Kita belajar dari apa sih derivatif itu? Nah, derivatif ini the formation of a word from another word are best by adding a fix. Apa sih itu? Jadi kita itu membentuk suatu kata dari bentuk kata lain. Kayak yang kita tahu nih di bahasa Indonesia ada kata kerja, ada kata sifat, sama juga nih di bahasa Inggris kan ada kayak gitu. Tapi kita tuh juga bisa bentuk dari kata kerja ini bisa loh diubah jadi kata sifat, bisa juga jadi uh, kata benda, banyak deh pokoknya. Nah, daripada bingung kalau definisi doang, langsung aja deh kita lihat dari contoh soalnya. Di sini ada kata act ya. Nah, kalau yang kita tahu nih, act ini tuh kata kerja ketika kita melakukan sesuatu. Nah, kalau actionnya, act ini bisa berubah jadi banyak bentuk nih. Di sini nih ada 3. Yang pertama, action. Dari act yang tadinya kata kerja ditambah ion, itu bisa jadi noun, jadi benda. Kenapa? Karena ditambahin ion. Nah, sementara bisa juga tuh jadi kata benda tapi akhirannya lain. Bisa dari or. Nah, kalau actor ini beda juga artinya, meskipun sama-sama kata benda, actor itu kan artinya aktor ya. Jadi meskipun kita sama-sama punya pembentukan dari bentuk kata yang sama ke bentuk kata yang sama juga, itu artinya masih bisa tetap berbeda. Ada juga yang kalau jadi kata sifat, yaitu act ditambah if atau active bisa jadi kata sifat tuh yang tadi yang kata kerja. Nah, ini kan masih kayak secara umum ya, gimana sih caranya kita bisa bedain yang mana yang kata kerja, yang mana yang kata sifat, kapan kita bisa mengidentifikasi itu, kita bakal lanjut dulu nih buat tahu apa aja jenis-jenisnya.
Teman-teman, ternyata tipe-tipe derivatif itu ada 4. Yang pertama itu derivatif adjektif atau derivatif kata sifat. Ada juga derivatif noun yaitu kata benda. Nah, yaitu ada juga derivatif adverb of manner atau kata penerang, dan juga ada juga derivatif verb. Nah, kalau dari namanya ini, yang nanti akan jadi hasil akhirnya itu sesuai namanya. Jadi derivatif adjektif dari bentuk kata apapun yang nantinya bakal dibentuk jadi adjektif, sama halnya kayak derivatif noun dan lain-lainnya. Langsung aja deh kita lihat contoh soalnya dan contoh isinya. Nah, kita pertama bakal belajar dari derivatif adjektif, yaitu kata sifat. Seperti gunanya kata sifat, pada dasarnya kata sifat itu digunakan untuk memodifikasi suatu kata benda. Atau ketika kita menciri-cirikan kata benda. Biasanya kan kita ciri-ciri, si Rosita cantik deh, si Davin cakep, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu, kita bisa juga nih derivatif adjektif tuh nggak dari yang kata misalkan Rosita is beautiful nggak harus dari kata-kata dasarnya. Nah, beautiful tuh sebenarnya juga bentukan loh teman-teman nih. Kita lihat nih di akhiran pembentuknya ada macam-macam, ada if, ada full, ada less, ada all, ish, dan macam-macam lain sebagainya yang bisa kalian lihat di layar. Beautiful tadi nih, kalau kita ingat-ingat apa sih kata yang mirip sama beautiful, kalian tahu nggak? Boleh dong di drop di chat. Yang siapa tahu itu kata dasarnya beautiful. Nggak usah malu-malu teman-teman, kita di sini sama-sama belajar kok. Bener banget. Ih, kalian udah jago-jago sih kayaknya semua. Bener banget. Oke, kata dasarnya itu beauty. Dan ditambahin full, jadi beautiful. Nah, dari situ, itu dasar banget nih teman-teman. Tapi kalau kita nemuin yang mirip-mirip, cara kita bedanya tuh kita harus tahu aturan penggunaannya. Gimana sih? Nah, di sini kita tahu kalau kita lihat aturan penggunaannya itu adjektif itu dibentuk dalam noun phrase. Noun phrase itu frasa benda yang terletak sebelum noun. Nah, ini rumusnya itu ada artikel ditambah adjektif ditambah noun. Artikel itu seperti a, the, kayak gitu deh, dan semacamnya. Boleh deh langsung kita lihat contohnya yang bentuk contoh pertama. Di sini di kanan ada contohnya nih, a George's painting. Di sini kita bisa lihat kalau a itu adalah artikel. Dan painting ini adalah noun. Kalau kalian perhatiin baik-baik, painting ini tuh juga bentukan loh. Tapi nanti kita bakal lihat sendiri ya di bagiannya yang noun. Nah, di sini adalah noun. Berarti kita bisa simpulin nih kalau George's ini artinya adalah adjektif. Karena tadi rumusnya ketika ada artikel di depan dan ada noun di belakang, di tengah-tengahnya bisa ditambahin ditambahin adjektif, di mana adjektif ini digunain sebagai mencirikan nounnya itu. Boleh kita lanjut nih ke tipe selanjutnya. Nah, adjektif ini juga bisa tuh terletak setelah to be. To be itu apa? Mungkin teman-teman udah pada inget nih kayaknya to be itu yang is, am, are, was, were. Nah, benar banget. Dan setelahnya ada adjektif kayak kalau dalam bahasa Indonesia nih, aku bilang Anggun itu cantik kayak gitu. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya kan biasanya aku bilang she is beautiful. Di sini juga udah ada contohnya nih. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Sheila is impressive. Sheila ini kan nama orang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenali sebagai subjek. Di bahasa Inggris juga gitu teman-teman, ada subjek kan. Nah, di sini berarti bisa kita kenali bahwa Sheila itu adalah subjek. Nah, di is itu bisa kita, kalau di bahasa Indonesia kita bilang itu. Nah, di sini is itu bersifat bekerja sebagai sebagai to be yang udah kita sebut tadi. Setelah kita kenali bahwa ada as dan ada to be,
kita kenalin juga tuh aturan penggunaan adjektif tadi ditaruh setelah to be. Berarti impressive ini bisa kita kenali sebagai adjektif. Nah, di sini kan udah kita lihat nih bahwa ada tambahan if di sini. Di sini kan ada akhiran bentukan if, dan di sini kita juga udah pakai if nih. Apa sih kata dasar impress? Ada yang tahu nggak kalian? Tahu dong pastinya, boleh di-drop di chat lagi. Oke, Christine, makasih ya. Bener banget, impress. Nah, impress itu dari kata kerja, kita ubah jadi adjektif dengan nambahin if. Jadi impressive. Boleh dilanjut ya. Kita bakal belajar mengenai gimana adjektif kalau ditaruh di setelah linking verbs. Nah, linking verb itu apa sih, Kak? Verb tuh bisa banyak banget bentuknya. Nah, daripada bingung, kita lihat aja nih contohnya. Kita geser dikit deh ke kiri. Di sini ada kata-kata I want to join that very active moment. Mungkin yang setelahnya sih, kayaknya ini yang beda lagi deh. Aku kayaknya kurang fokus, sorry ya teman-teman. Ini ada she looks adorable. Looks ini nih teman-teman bekerja sebagai linking verbs. Ini adalah linking verbs. Kemudian she itu adalah subject. Nah, berarti si adorable ini bersifat dan bekerja sebagai adjektif dong. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dari daftar kata akhiran pembentuk tadi ada able. Kita pakai able di sini, berarti ini adalah akhiran pembentuknya. Dan kata aslinya adalah adore atau mengagumi. Ketika diubah jadi adorable, artinya udah berubah tuh jadi kata sifat, jadi Katya looks adorable. Adorable tuh Katya terlihat mengagumkan. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, bentuk terakhir itu ada terletak setelah kata-kata yang menggambarkan kayak teramat. Kayak di sini contohnya ada so, ada very, ada most, ada sorry itu ada 2 kali, emang kurang fokus gitu anaknya. Terus kita bisa lihat nih di sampingnya udah ada contohnya lagi. I want to join that very active movement. Kita bisa lihat kalau di sini ada very. Udah bisa gampang banget nih ditebak mana ya adjektifnya. Di setelah very, very ada active. Ini udah sempat kita singgung di awal kalau active itu adalah kata bentukan yang berasal dari kata act atau kata kerja dan dijadikan kata sifat dengan menambahkan if. Benar nggak sih dengan nambahin if? Kita cek dulu deh di atas. Benar nggak sih? Benar, udah ada if di atas. Jadi benar banget ya teman-teman. Ini itu kata sifat. Kata dasarnya act ditambah if. Oke. Dari penjelasan mengenai derivative adjective ini, teman-teman kira-kira ada yang belum paham nggak? Atau ada yang kelewat? Kalau Georges itu, kalau dari yang aku lihat itu kan kata dasarnya George ya. Cuma kalau dari George sendiri, kata dasarnya artinya jurang gitu sih. Jadi mungkin ada beberapa kata yang nggak kata dasarnya itu artinya emang beda gitu loh. Nanti bisa dicari lebih lanjut ya, dan dikoreksi kalau misal apa yang aku sampaikan ini kurang tepat. Bedanya linking verb, oke. Kalau to be nih ya, Christine. Nah, kita kan to be itu udah pasti tuh ada she, ada is, am, are, dan kalau dalam kata lampaunya ada was, were, dan lain sebagainya, ya was, were doang sih. Nah, itu udah pasti tuh itu. Kayak kalau misalkan she is itu kayak kalau dalam bahasa Indonesianya itu atau apa ya?
bukan kata kerja. Kalau linking verb itu bentuknya ketika hal itu tuh kata kerja. Kayak misalkan tadi kan she looks kan. Looks itu kata kerja. Sementara yang is MR itu udah bentuk emang to be gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya, Christine? Atau kalau misalkan kamu ada contoh kasus yang mungkin mirip-mirip sama ini tapi kurang kamu pahamin, boleh kok disampaikan di sini. Bedanya sama verb biasa, kalau dari linking verb ini tuh biasa kayak yang, jadi ini tuh linking verbnya itu berperan sebagai penghubung gitu nih, Christine. Jadi dia kayak kalau misalkan kamu tulis verb biasa, itu kan maksudnya kayak cuma misalkan ya aku sedang menulis kayak gitu. Nah, di sini tuh masih ada kayak adjektif gitu yang perlu penerang dia tuh kayak gimana sih buat jadi adjektif itu gimana? Masih kurang paham atau udah? Kalau misal belum nggak apa-apa Kak. Oke, Christine. Teman-teman kalau belum paham bisa disampaikan aja ya. Kalau penggunaan were itu gimana ya, Kak? Were itu, jadi dia itu bentuk lampau dari are. Jadi setiap to be itu punya bentuk lampaunya sendiri-sendiri nih teman-teman. Nah, kalau is itu biasanya was. Jadi is itu kan digunakan untuk tunggal ya, kayak aku. Terus dia kayak she or he itu kan pakai is. Nah, ketika itu dalam bentuk lampau dan itu sudah terjadi di masa lalu, kita bisa sebutnya dengan she was atau he was atau I was kayak gitu. Nah, kalau were itu tuh bentuk lampau dari are, kayak dari are itu sendiri kan awalnya penggunaan buat you are, kamu, terus mereka buat yang ganda-ganda gitu, they are. Nah, kalau dalam bahasa lampau kita gunain nih jadi you were sama they were kayak gitu. Tetapi were ini di beberapa aturan bahasa Inggris kayak misalkan ketika kita melakukan pengandaian gitu ya, conditional tense. Nanti kalian bakal belajar lagi mungkin soal conditional tense sendiri, akan ada aturan sendiri di mana mungkin I atau subjek-subjek yang nggak bisa memakai were ini digunakan kayak gitu, Ara. Mungkin nanti bakal belajar sama kakak-kakak lainnya juga nih soal conditional tense yang penggunaan were gitu. Kalau dari were dasarnya sendiri, dari yang aku sampaikan tadi udah paham belum, Ara? Bener banget, Shiva. Jadi expense itu kan kata kerja ya, ketika kita menghabiskan sesuatu. Expense atau jumlah yang dihabiskan gitu kan. Nah, expensive ini tuh bisa diubah tuh dari expense, kita ubah nih jadi kata kerja ini diubah jadi kata sifat. Belakangnya itu jadi ditambahin if, kayak yang udah kita kenalin tadi nih. If tuh akhiran pembentuk yang bisa mengubah kata lain jadi kata sifat. Nah, tapi teman-teman, kalau kita perhatiin baik-baik dari yang udah contoh tuh tadi ada juga tuh yang belakangnya if. Ada impressive. Impressive itu kata dasarnya dari impress. Impress itu juga kata kerja kan. Kata kerja yang diubah menjadi kata sifat akhirnya jadi if. Jadi bisa kita sumberin nih kalau kita lihat-lihat umumnya kata kerja yang diubah jadi kata sifat itu menggunakan yang if. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman udah nemuin berbagai contoh nih, teman-teman tuh bisa lebih mudah kayak mengenali nih mana sih yang dari kata kerja, mana yang dari kata benda diubah jadi kata sifat kayak gitu. Gimana Syifa? Oke, makasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya lagi masih boleh. Mungkin aku tunggu beberapa saat dulu ya. Oke, kalau belum ada, bakal aku lanjut ya teman-teman ke yang selanjutnya. Karena nggak cuma satu tipe yang udah kita sampaikan di awal tadi. Ada 4 tipe. Oh, ternyata sebelum kita lanjut, ini tadi udah sempat di-spill sih kayaknya sama Syifa.
kita bakal cek dulu deh sepemahaman kita sejauh apa. Di sini ada kalimat big houses are expensive to maintain. Ini tuh belum benar ya teman-teman, belum tepat. Ada nggak yang teman-teman yang merasa ini udah tepat? Belum ya, benar banget teman-teman, ini belum tepat. Kenapa? Seperti yang kita kenali, big houses ini bertindak sebagai subjek, are ini bertindak sebagai to be, dan di sini ada expense. Padahal coba deh kita lihat lagi di depan ya. Ada S, ada di sini ada S, di sini ada to be. Kalau ada S dan to be setelahnya itu harus adjektif. Nggak bisa nih kita pakai verb. Nggak bisa nih kita pakai verb. Padahal ini itu verb teman-teman. Expense kayak yang udah disampaikan sama Shiva tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, bener nih Shiva. Boleh nih dicoba teman-teman jawabnya. Siapa tahu ada yang tadi kelewatan bahasan kita. Bener banget, Ara. Ini dari tadi teman-teman pasti perhatiin ya. Ih, bener banget. Seneng banget deh kalian pada merhatiin kayak gini. Oke, kita nggak apa-apa, Shift. Kita belajar bareng-bareng kok, jadi lebih detail lagi. Oke, kita slide. Bener banget nih, teman-teman. Jadi ekspansif. Makasih ya, Feby Amanda. Nih, jadi ekspensif kan, dari yang tadinya verb diubah jadi kata sifat. Oke, sejauh ini dari yang contoh soal ini masih ada yang bingung juga nggak? Kayaknya udah ya, udah pada, oh ya, oke, gimana? Sebentar. Kalau penggunaan affix lainnya ada aturan kayak if atau gimana? Beberapa itu ada aturannya, jadi emang memiliki kecenderungan pakai yang sama gitu, teman-teman. Coba kita explore lagi ya, mungkin ya. Eh, Kayak kalau misalkan kita bilang beautiful, ada nggak sih teman-teman yang lihat contoh lain yang ada eh, kayak akhirannya full? Kalau nggak salah nih ya, kalau seingatku itu ada um, plentiful. Sebenarnya aku coba cek dulu ya. Oh ya bener banget ada successful, awful, peaceful. Nah teman-teman kita coba nih cek satu-satu dari yang udah sampaikan teman-teman. Dari Feby Amanda ada wonderful. Wonder itu kalau kita coba diilangin fullnya, wonder itu bisa kita artiin sebagai kata benda. Harm itu bisa jadi kata benda. Dan sebentar kita lihat lagi, ada contoh-contoh, ada successful. Dari success ada peace, success, peace, great, kemudian ada tadi harm, ada wonder, itu tuh awalnya nih teman-teman sama-sama jadi dari kata benda. Dan ketika mereka ditambahkan full itu jadi kata sifat gitu. Kalau great itu kayaknya belum ya teman-teman. Beda lagi ya. Kalau yang thankful ini, sebentar aku konfirmasi dulu ya, takutnya salah. Sebentar, ada pertanyaan lagi. Stressful ini benar kok, yang play jadi playful. Play ini kayaknya kalau playful beda ya teman-teman. Jadi kayak yang aku samain tadi, meskipun kebanyakan itu ada yang kecenderungannya pakai sama, bisa juga nih satu ini tuh dipakai yang berbeda gitu. Ada yang tanya lagi? Kalau contoh yang dapat imbuhan N, ini itu bisa jadi N itu ada nih, misalkan kita entertain. Entertain itu kan menghibur ya. Tapi kalau di sini beda sih, sebentar. Aku pastiin dulu ya teman-teman. Iya benar-benar Saintek Alvan benar.
Dani benar, careful benar, helpful. Helpful beda lagi sih. Nanti ada lagi sih kayaknya itu di beda bentuk derivatif yang bakal kita pelajarin. Oke, apalagi nih? Wishful. Bentar, aku pastiin dulu ya. Aku cek dulu ya teman-teman buat pastiin nih. Kita pastiin dulu. Ada macam-macam dari yang udah disampaikan teman-teman tadi nih, ada yang kayak bentuknya agak beda kayak yang playful tadi tuh. Nah, bener kan? Jadi playful itu asalnya kan bukan dari bukan dari kata benda ya, tapi dari kata kerja ya. Tapi jadi playful jadi tetap jadi kata sifat. Jadi untuk yang tadi full itu meskipun beberapa itu memiliki kecenderungan itu iya benar. Jadi ada beberapa, sorry, aku selain yang playful dulu ya guys. Jadi playful itu kan dari kata kerja ya. Ini sama nih kayak tadi helpful, playful. Itu sama-sama dari kata kerja dan kalau dia diubah jadi kata sifat, mereka biasanya cenderung memakai full. Jadi biasanya itu mereka memiliki keseragaman gitu teman-teman kalau kita udah pelajari banyak jenis-jenisnya kayak yang udah disampaikan teman-teman tadi. Nah, bener banget Christine, obey itu jadi obedient. Nah, jadi di sini bentuknya agak beda ya kalau yang disampaikan Christine. Beberapa hal itu nggak langsung nih kayak obey langsung tambah and jadi obedient. Enggak, ada aturannya sendiri kayak obedient, kayak gitu. Macam-macamnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang tadi udah aku sampaikan tapi belum, dan teman-teman tanya tapi belum kejawab? Boleh disampaikan aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum kejawab, kalian tanya. Oke, kayaknya udah ya teman-teman. Aku lanjut dulu. Oke, makasih Bintang. Kita lanjut ya. Kalau passion itu, sejauh pemahaman aku, passion itu tuh udah dari dasarnya gitu, Nadia. Kalau depend, ya bisa jadi dependent. Nah, itu berarti salah satu bentuk yang akhirnya jadi and juga nih teman-teman. Aku coba konfirmasi. Tapi ini nanti dependent ini bentuknya beda lagi. Jadi dia nggak jadi kata sifat, tapi jadi kata benda. Nah, gimana sih bedainnya? Karena ada beberapa bentuk-bentuk kata yang akhirnya sama kayak gini kan ya teman-teman. Nah, bisa nih kita bedain dari aturan penggunaan tadi. Jadi ada bentuk apa aja sih yang bentuk kata apa aja sih yang ada di samping-sampingnya kayak tadi kalau dari big house are expensive ini kan di sini ada subjek sama to be dan ini udah sesuai tuh sama aturannya tadi ada aturan to be dan setelah to be ada adjective kayak gitu. Gimana udah paham belum teman-teman? Oke, Ara, lanjutin ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas derivative noun atau derivative yang membentuk kata lain jadi kata benda. Apa sih gunanya kata benda? Kita sama-sama tahu kalau kata benda itu di dalam bahasa Indonesia gunanya jadi subjek dan juga jadi objek. Sama halnya kalau di bahasa Inggris bakal jadi subjek dan objek juga. Nah, akhiran pembentuknya tuh ada macam-macam loh teman-teman. Ada kayak uh, are, or, and, iron, man, and, dan lain sebagainya yang udah tertera di layar. Tapi gimana sih bedainnya sama yang udah disampaikan tadi? Kita bisa lihat juga dari aturan penggunaannya. Aturan penggunaannya ini bakal beda sama yang udah disampaikan di derivatif kata sifat. Nah, di kata sifat ini, di kata benda, kita bisa lihat nih, ada aturannya terletak setelah artikel. Apa aja sih artikel itu? Ada
A and the, seperti yang udah aku sampaikan tadi, dicontoh di derivatif kata sifat. Boleh kita lihat di sebelah. Nah, di contoh di samping ini nih ada kata the. The ini bekerja sebagai apa nih teman-teman di kalimat ini? Boleh di-drop dong di chat. Ada yang tahu nggak nih? Kita tadi sempat nyinggung A, N, atau the juga loh. Bener banget Naimah. Banyak banget sih yang bener ini. Ini bekerja sebagai artikel. Oke, makasih Naila Shifa. Berarti kalau yang udah kita lihat dari aturan penggunaan tadi, kan ada tuh terletak setelah artikel. Jadi noun-nya ditaruh di setelah A and the sebagai bentuk artikel. Berarti bisa kita simpulin kalau diversity ini adalah, sorry agak nge-lag nih kayaknya. Oke. Diversity itu adalah bentuk kata benda. Nah, gimana sih diversity itu dibentuk dari kata lain? Diverse ini ada yang tahu nggak kata dasarnya apa? Boleh di-drop di chat lagi. Oke, kayaknya udah pada tahu semua sih sebenarnya. Ini ada arti kata dasarnya itu adalah diverse. Kita lihat di sini ada diversity dan di sini udah ada contoh nih bahwa akhiran pembentuk itu salah satunya adalah it. Jadi di sini kita menggunakan akhiran pembentuk it sebagai pelengkap pembentuk yang dari kata diverse atau ini menjadi kata benda. Oke, di sini diverse plus IT. Lanjut deh, kita baca aturan-aturan penggunaannya dulu, baru kita lanjut ke topik, ke contoh kedua. Nah, di sini ada tuh contoh terletak setelah quantifier. Apa sih quantifier itu? Quantifier itu adalah penentu jumlah. Jadi kalau kita mengatakan mencirikan sesuatu nih, kita bilang ada banyak orang. Nah, kita kan di bahasa Inggris bilang nih, ada so many people. Di sini, many itu bertindak sebagai quantifier. Nah, noun ini bisa terletak setelah many. Kayak yang aku sampaikan tadi, many people kan. People ini bertindak sebagai noun-nya. Nah, selain itu juga ada setelah possessive pronoun. Possessive pronoun ini contohnya my, his, her. Possessive pronoun ini sama kalau di bahasa Indonesia, kalau kita sebut tuh kepemilikan ya teman-teman. Kayak kalau misalkan nih, aku bilang, pensil ini milikku, kayak gitu. Milikku, kunya itu kan kepemilikan. Nah, kalau much itu juga quantifier, bener Ara. Tapi mungkin penggunaannya juga berbeda kan ya sama many. Biasanya kita tambah, kalau much itu biasanya nggak kita tambah kata jamak, atau kalau many nanti kita jadiin kata jamak. Tapi sama-sama kok itu contoh quantifier juga, jadi bisa kita pakai di aturan penggunaan ini. Nanti aturan penggunaan gimana mereka jadi jamak, atau gimana itu mungkin akan bakal dibahas di bentuk kelas lainnya. Oke. Sekarang kita bakal lanjutin nih. Di terletak setelah possessive pronoun, jadi setelah kata my, his, her, atau pemilikan lainnya. Nah, setelah itu juga bisa nih terletak setelah preposisi seperti of, by, in, on, kayak gitu. Jadi macam-macam banget ya kalau noun ini, karena noun ini bisa kita pakai jadi subjek, jadi objek, jadi mungkin contoh penggunaannya lebih bermacam. Langsung aja kita pakai di example-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata many. Tadi many apa ya teman-teman? Many itu apa sih yang udah kita pelajarin dari aturan penggunaan tadi? Boleh dong di drop di chat. Oke, bener banget. Ih, seneng banget deh. Dari tadi kayak pada merhatiin kayak gitu. Padahal aku tuh kadang nganggep kayak bahasa Inggris tuh kadang ngantekin gitu teman-teman. Padahal tuh aku sebenarnya enjoy bahasa Inggris, tapi kalau ngerjain soal bahasa Inggris kadang kayak ngantuk gitu. Oke, makasih Mary. Bener banget yang udah disampaikan teman-teman kalau many ini quantifier.
Nah, sekarang kita udah tandain nih, di sini quantifier. Kita cek lagi tadi aturan penggunaannya. Setelah quantifier ada apa? Oh, setelah quantifier itu ada noun, ada kata benda. Jadi, di sini ketika ada kata many passengers, kita bisa bilang bahwa passengers ini adalah kata benda. Jadi, di sini ada verb. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman dari sini? Dari yang materi ini nih, materi noun, karena kan contohnya agak banyak nih. Oke, makasih Zul, makasih Ri. Kita lanjut ya, langsung ke materi selanjutnya. Relationship. Benar banget, relationship itu bisa masuk. Jadi, a ship, kayak gitu. Tapi kayaknya kalau itu bentuknya dari bentukan lain ya emang udah dasarnya seperti itu. Mungkin contoh bentukan lainnya itu apa ya kalau di ship noun tuh? Kayak scholarship, kayak gitu loh. Jadi scholar itu kan dari, sebentar aku konfirmasi. Scholar itu kan, ya bener, friendship juga bisa kok. Skinship juga bisa. Jadi ship ini bisa dari yang sebenarnya udah dari kata benda, tapi jadi kata benda lagi. Tapi artinya itu bisa berbeda. Kayak gitu teman-teman. Tuh kan polanya sama-sama kan kayak skinship, relationship, kayak gitu deh. Jadi nanti kalau kita udah pahamin tuh kita nggak perlu sibuk-sibuk kayak ngafalin apa aja sih akhiran pembentuknya ada er, ada or, ada an. Nggak usah sibuk-sibuk kayak gitu, asalkan kita hafal satu contohnya aja nih. Dari kata apa, jadi kata bentuk apa, kita bisa deh mahamin yang lainnya. Jadi lebih gampang kalau kita tuh paham daripada kita mahamin sama kayak pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, passengers itu dari kata passage, teman-teman. Bentar ya. Ini passage. Jadi kadang itu udah ada yang kata-kata yang ditambahin sama akhiran pembentuk, tapi jadi beda gitu loh, teman-teman, bentuknya. Karena kalau di sini kan biasanya ini yang belakangnya udah bentuk kata vokal, jadi kayak e, a, i, u, e, o, kayak gitu deh. Boleh minta contoh buat yang preposition. Oke, kita coba cari ya teman-teman. Oke, sama. Makasih juga. Preposition, apalagi ya kita bisa coba deh cari kata benda yang gambarin lokasi. Atau oke, sekarang kita temuin dari ini deh. Environment kayaknya termasuk deh. Sebentar aku konfirmasi dulu ya biar nggak salah. Iya, bener banget. Jadi, environment itu kata dasarnya dari environ. Environ itu artinya mengelilingi. Nah, ketika kita pakai environment, arti yang dari tadinya itu sifatnya itu kata kerja seperti mengelilingi, itu berubah jadi environment. Nah, terus di sini, iya bener, at masuk kok. Nah, di sini kita bisa pakai contoh nih. Tadi siapa yang tanya preposition? Ada, ntar aku baca dulu. Oke, nanti ini kita bisa pakai contohnya nih. Kalau kita pakai, aku coret-coret di sini ya. Kan ada environment nih. Nah, di sini udah kita lihat nih, environment itu kata noun, kata benda. Gimana sih bentuknya kalau misalkan di depannya itu ada preposition? Jadi biasanya kita pakai misalkan of environment. Biasanya kita sering lihat kan kayak pengembangan lingkungan. Nah, bisa nih kita taruh nih di depan. The development of environment.
Nah, ini kita dapat lagi nih salah satu contohnya. Development. Development itu dari kata develop. Develop itu sama nih kayak environment, kayak environment develop itu sama-sama kata kerja. Di sini kita bisa lihat polanya kalau dari kata kerja yang diubah jadi kata kerja, yang diubah jadi kata apa nih namanya kata benda, itu berarti sorry kita pindah aja kali ya. Ini gimana ya? Kita pindah ke yang lebih kosong. Sorry ini agak. Nah, di sini kita geser. Kalau dari verb ke noun, kayak tadi environment atau development, terus habis itu jadi nanti kita bisa temuin kalau berarti perlu ditambah men. Men ini kebanyakan digunain buat yang kata kerja jadi kata benda. Gimana Ara? Oke, cara bedain kata kerja, kata benda, sama kata sifat tuh gimana ya, Kak? Oke. Sekarang gini, nggak apa-apa Clara, kita emang tadi belajar ini juga, itu nggak terlalu mendasar karena itu emang harus kita pelajarin di banyak bentuk soal sih. Cara bedainnya itu dari ini nih, dari peletakannya, dari artikel, dari di sini apakah dia terletak setelah artikel atau quantifier atau dia terletak setelah possessive pronoun. Sementara tadi tuh ada juga nih beda penggunaan pada adjective, kayak misalkan nih tadi kalau terletak setelah setelah she, he atau subjek itu harus ditaruh to be di tengah-tengahnya sebelum dihubungi. Jadi kita pahamin penggunaannya. Sorry. Oh iya, sorry ya, ini aku koreksi, bener banget. Makasih ya udah dikoreksi, ini jadi noun nih. Makasih ya teman-teman. Teman-teman nanti kalau misalkan nemuin ada yang aku kayak nggak teliti atau kelewat gitu, boleh kok dikoreksi aja daripada nanti teman-teman yang lainnya juga ikut salah pemahaman. Makasih ya. Gimana tadi dari Ara, apakah udah menjawab buat yang bedain kata sifat, kata kerja, kata benda? Atau kamu bisa? Oke. Makasih Ara. Oke, masih ada yang mau ditanyain nggak nih dari keseluruhan secara umum derivative noun-nya itu? Oke, karena nggak ada, langsung kita lanjut aja ya ke contoh soalnya. Kita cek deh pemahaman kita sejauh apa. Nah, di sini ada kata protect. He used sunscreen as a protect against sunrise. Di sini kita bisa lihat nih teman-teman, di sini ada artikel. Atau the atau kayak an itu tugasnya sebagai artikel. Iya bener banget Zul, gercep banget nih Zul jawabnya jadi protect as a protector. Nah, bentar nih, kita cek lagi deh dulu. Nah, protect ini lebih ke protect. Iya bener. Bener Kak, protection. Jadi bisa jadi protection against sunrise. Kita pakai iron. Nah, di sini kita lanjutin nih. Udah benar, berarti teman-teman yang udah teman-teman jawab tuh tadi protection. Pakai or itu juga bisa sih, Zul, tapi kebanyakan itu yang pakai or itu kayak misalkan jadi kita ubah jadi tokoh, misalkan aktor kayak gitu bisa, dan beberapa macam kayak tadi tuh kayak penggunaannya itu mungkin kayak mirip-mirip ya teman-teman, tapi artinya nanti bakal beda gitu. Ada yang mau ditanyain dari contoh soal yang ini? Oke, karena udah gak ada yang nanya, kita lanjutin aja ke derivative adverb of manner. Apa sih adverb of manner ini? Gimana? Kalau kata pelengkap atau akhirnya
Gimana maksudnya, Mary? Maaf, aku kurang paham. Kayak protector itu beda beda arti nggak? Kadang itu ada yang nggak ada, kayak sebenarnya itu bisa juga ini kita pakai protector, bisa pakai protection. Artinya itu sama-sama pelindung. Cuma kalau tadi kayak yang udah aku sampaikan, protector itu lebih kayak eh, bertindak sebagai kayak misalkan tokoh gitu loh, teman-teman. Jadi yang melindungi ini adalah tokoh. Kayak nanti kita sama aja kayak kita pakai act, dari act kita tambahin or, itu kan jadi actor. Actor ini yang pakai juga tokoh gitu. Nah, misalkan nih kayak protector ini bisa lebih kita artiin dia pelindung kan. Kita bisa artiin jadi penjaga kayak gitu. Paham nggak, Mary? Atau masih kurang jelas dari aku? Teman-teman lainnya kalau misalkan bertanya-tanya yang sama kayak Mary juga boleh kok nambahin pertanyaannya. Action. Iya, benar. Action itu kegiatannya. Action itu bukan kegiatannya sih. Action itu lebih kata benda. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ada sebuah kegiatan. Kalau nanti yang bentuk proses kayak kita melakukan sesuatu itu baru act. Protector itu protection gimana? Protector itu lebih ke pelindung nggak sih? Protection. Sebenarnya protector dan protection itu sama-sama pelindung, teman-teman. Cuma kalau protector itu bedanya tadi itu sebagai kayak tokoh gitu. Kalau protection itu tadi bisa digunain buat kayak yang sunrise dari sunrise dan lain-lain. Nah, kalau melindungi ini mungkin lebih ke verb, ke kata kerja, nanti bakal ada juga yang model derivative verb-nya. Gitu. Ada yang kurang paham nggak? Oke, Davin. Makasih ya. Kita lanjut ke adverb of manner. Nah, di sini ada adverb of manner. Uh, ada UV serum protector ya. Mungkin nanti bisa aku konfirmasi dulu kali ya. Soalnya kalau dari pemahamanku protector itu lebih ke kayak kayak penjaga gitu loh. Mungkin bisa pakai protection gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang udah mastiin gitu boleh kok dikasih tahu kayak Ara juga. Siapa tahu ternyata itu yang benar. Makasih ya Ara. Boleh dilanjut nih ke derivative adverb of manner. Nah, di sini yang lebih mudah dari derivative adverb of manner itu akhiran pembentuknya cuma satu, cuma li. Gampang banget kan? Tapi apa sih derivative adverb of manner itu? Kenapa namanya panjang banget? Kalau yang lain tadi cuma satu kata, yang ini kok nyampe tiga. Nah, ini tuh penjelas, teman-teman. Kayak ini tuh menjelaskan suatu proses atau bagaimana sesuatu itu kita lakukan. Kayak misalkan nih kita bilang, aku berbicara dengan cepat. Mungkin kalian ngerasa aku berbicara terlalu cepat, nah gitu kan. Apa namanya, bisa tuh dibilang pakai li kayak gitu di belakangnya. Nah, ini nih aturan penggunaannya. Mungkin yang teman-teman itu kadang biasanya agak bingung itu adalah gimana bedain adverb ini sama adjective. Karena biasanya sama-sama jadi penjelas. Nah, kalau dari adjective itu penjelasnya akan tetapi kalau adverb of manner itu biasanya penjelas bagaimana sesuatu hal itu dilakukan. Jadi apakah diselesaikan nih secara bagaimana prosesnya itu kayak gimana. Jadi lebih ke proses. Kalau adjective tadi lebih langsung menjelaskan ke noun-nya gitu. Ini agak bentar. Benar, mungkin yang poin satu ini agak kurang teliti ya teman-teman. Kita lanjutin ke yang poin ini. Artikel ditambah, jadi di sini bisa ada di setelah non phrase
dalam noun phrase, tapi dia terletak sebelum adjective. Jadi misalkan nih, kita mau membentuk frasa beberapa kata yang nanti maknanya jadi satu gitu kan. Kayak di bahasa Indonesia, frasa tuh kayak gitu dari beberapa kata. Nah, di sini juga gitu. Tatanannya kayak gimana? Tatanannya ada dari artikel, kemudian ditambah adverb, ada adjective, kemudian habis itu ada di terakhir ada noun-nya, yaitu kata benda utamanya. Nah, di sini membentuk frasa benda. Gimana sih contohnya? Kita lihat di sini. Di sini kayak yang udah kita lihat tadi ada an. Di sini ada an. An itu tadi artikel. Dan di sini ada adjective. Beautiful itu kan adjective ya, kata sifat. Cantik, indah. Dan ada scenery atau pemandangan. Di sini adalah berarti noun. Di sini di depan ada artikel. Setelahnya ada adjective. Setelahnya lagi tuh ada noun. Berarti extremely-nya bertindak sebagai apa tuh teman-teman? Bisa dilihat nih. Boleh di-drop tuh di chat extremely-nya bertindak sebagai apa? Oke, benar banget Zul, Ara, dan teman-teman lainnya. Jadi dari kalimat ini, si extremely itu bertindak sebagai adverb. Dan dari yang aku udah sampaikan tadi, bentuk adverb itu cuma satu akhirannya, cuma ditambah li. Jadi, baik itu dari kata apapun, bentuk kata apapun bakal ditambahnya li. Oke, lanjut. Ini yang aku yang aku tulis di sini itu bukan langsung ke adjektif ya teman-teman. Kayak ini harusnya aku tambahin di sini adverb. Baru ditambah ke adjektif. Jadi di sini harusnya ada subjek, kemudian ada to be, setelahnya baru ada adverb dan ada adjektif. Nah, kayak gini kita lihat nih contohnya di sebelah. Ada kalimat my cat is incredibly happy. Di sini ada to be. Sorry, belum ini. Ada to be. Di sini ada kata sifat. Berarti seperti yang udah kita pelajarin di sebelah tadi, incredibly itu bertindak sebagai adverb. Gimana kalau kalimatnya jadi a beautiful scenery, dia jadi derivative bentar. Kalau misalkan ya kayak scenery sendiri, mungkin yang kamu maksud itu lebih ke phrase kali ya, noun phrase. Jadi kalau digabungin gitu jadi kata benda. Jadi tiga kata berbeda yang digabung kayak gitu jadi frasa benda kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini ini kalau biasanya derivatif itu per kata gitu nih, Ji. Jadi misalkan beautiful ya. Beautiful itu derivatif adjektif atau kata sifat. Nah, sementara scenery itu derivatif noun. Jadi derivatif itu lebih ke kata, dan mungkin kalau yang kamu gabung seperti itu lebih ke noun phrase. Jadi gabungan kata yang membentuk satu kata yang satu kesatuan gitu kan. Oke, Ji, nggak apa-apa. Biar bisa belajar yang lain juga kita sama-sama. Nah, selanjutnya itu ada juga nih, ada subjek ditambah adverb of manner ditambah verb, ada juga subjek ditambah auxiliary verb ditambah adverb ditambah verb kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa langsung nih adverb of manner itu di setelah atau sebelum dari si verbnya itu. Nah, di sini ada verb yaitu talk. Di sini verb. Kita bisa mengenali kalau si loudly ini adalah adverb dari mana tuh? Of manner. Dari mana tuh? Karena posisinya ini yang setelah talk, yaitu verb.
Jadi dia bisa di depan atau bisa juga di belakang. Nah, di sini kenapa sih bisa kita bilang adverb of manner? Di sini kan artinya talk loudly, berbicara secara keras. Jadi seperti yang udah kita ketahui tadi, bedanya adverb of manner dengan adjective, adverb of manner ini menunjukkan proses terjadinya. Jadi si loudly ini menunjukkan proses bahwa dia itu berbicara secara keras gitu. Ada yang bingung nggak yang he doesn't talk loudly? Lanjut ya. Di sini juga ada auxiliary verb yang tadi sudah kita sebut. Apa sih auxiliary verb? Nah, bentar. Di sini ada he slowly walks into the park. Ini masih dengan contoh yang kayak atas tuh he doesn't talk loudly, masih sama-sama di sini ada verb. Seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa adverb of manner ini bisa di depan, bisa di belakang, sesuai bentuk kalimatnya. Nah, di sini ada slowly yang kata dasarnya dari slow ditambah li. Nah, yang terakhir ini nih mungkin yang kalian pertanyakan. Mungkin bukan yang kalian pertanyakan, bukan example-nya, tapi dari kata-katanya tadi, dari aturan penggunaannya. Apa sih auxiliary verb itu? Auxiliary verb itu kata-kata yang modelnya seperti ini, kayak have. Have ini auxiliary verb. Nah, di sini tadi aturannya gimana, kita lihat lagi deh, coba biar nggak bingung. Ada subject, setelahnya ada auxiliary verb. Tapi nanti ada verb juga, tapi di tengah-tengah auxiliary verb sama verbnya itu ada adverb. Sama kayak yang sebelumnya, adverb ini berdampingan sama verb karena dia menjadi penjelas proses terjadinya dari kerjaan tadi itu. Jadi kalau di sama sini kita lihat di sini dia menyelesaikan. Dia udah nyelesain works-nya dia. Di sini verb. Nah, berarti dia terletak di tengah-tengah. Kita bisa tahu dong kalau completely itu apa. Benar banget kalau completely ini adalah adverb of manner. Jadi, di sini bisa kita lihat kalau si completely itu adalah hasil ditambahin dari complete sama li. Sorry, bentar. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dari kalau ngenalin apakah ini adverb of manner, kalau dari bentuk lilinya itu mungkin terkesan gampang ya, teman-teman. Yang susah itu yang udah aku ceritain tadi nih, gimana bedain itu tuh kata sifat atau bukan. Aku ingetin sekali lagi, kata sifat atau adverb of manner. Aku ingetin sekali lagi, kalau adverb of manner ini lebih menjelaskan ke prosesnya. Kayak gitu. Auxiliary verb itu have, has, had. Iya, kayak gitu. Bisa juga will, would, dan lain sebagainya. Itu auxiliary verb. Can, could, dan lain-lainnya. Can, will, have. Itu kan kata auxiliary verb dasar dan hal-hal kata-kata lampau dari kata-kata tersebut itu bisa masih menjadi auxiliary verb. Kayak gitu, teman-teman. Kak, maaf boleh jelasin ulang yang beautiful scenery nggak jadi tadi, nggak. Soalnya aku nggak sengaja quit. Oke, boleh. Jadi di sini itu kita bisa kenali sama-sama nih. Aku coba jelasin pakai warna beda ya, biar biar ketara. Bentar. Di sini ada an. Di sini an itu bertindak sebagai artikel nih. Tapi di setelahnya juga ada adjective. Beautiful itu kata sifat. Dan scenery itu kata benda. Scenery itu pemandangan. Ini sebenarnya dari kata scene tapi ditambah ri kayak yang tadi derivative, gunanya juga sebagai kalimat pembentuk. Beautiful juga sama nih sebenarnya, bentukan juga dari kata beauty jadi beautiful. Tapi yang kita pelajarin di sini ini lagi extremely. Extremely ini apa sih? Nah, extremely ini sesuai aturan penggunaan tadi kita lihat di samping ada aturan penggunaan kalau adverb ini ada setelah artikel, kemudian sebelum adjective, dan noun. Di sini kita udah bisa lihat, di sini udah ada artikel, oke, udah lengkap syarat pertama. Setelahnya ada adjective,
adjektif, benar. Selain itu juga ada noun, udah deh lengkap syaratnya. Di sini bisa kita lihat kalau dari kalimat ini ada extremely beautiful scenery, yaitu di sini berarti bisa kita simpulin sebagai adverb of manner. Gimana? Udah jelas belum? Siapa tadi yang tanya? Bentar aku. Oke, dari direct message dari teman-teman Soshum ya. Gimana nih yang tanya, boleh dikonfirm lagi di chat apa udah paham apa belum? Oke, udah paham. Oke, Kak izin bertanya tadi. Tadi berarti adverb of manner itu bisa terletak pada setelah atau sebelum verb ya? Bisa terletak di depannya atau di setelahnya Intan. Biasanya menyesuaikan di kalimatnya gitu sih. Kayak di sini kan ada he doesn't talk loudly. Di depannya itu udah ada kayak penjelas doesn't talk loudly. Jadi doesn't talk. Jadi loudly-nya di setelahnya. Gimana? Uh, kalimat itu kapan penggunaannya? Maaf nih, dari Mary, aku mau tanya lagi. Maksudnya it itu it atau itu? Siapa tahu disingkat. Boleh minta tolong dijelasin lagi, siapa tahu aku salah paham. Oke, ini kalimat yang mana nih Mary? Boleh disebutin nggak kalimatnya yang mana? Maksudnya kalimat yang kamu maksud penggunaannya gimana? Yang kayak yang mana tadi? Soalnya aku udah lewat jadi kurang paham. Boleh di drop di chat lagi yang kamu maksud, yang mau kamu tanyain yang mana? Oke, sambil yang ini kakak yang lagi bahas. Oke, yang extremely beautiful ya. Ini itu penggunaannya, ini bukan kalimat sih. Ini kan ini itu bentuk frasa benda. Jadi di sini sebenarnya kita cuma mau ngomong satu nih, ada pemandangan. Sama kayak kalau kita ngomong di bahasa Indonesia nih, kita juga bisa bentuk frasa benda dari pemandangan. Kita bilang, pemandangan yang sangat-sangat cantik. Itu masih satu kata. Nah, di sini itu adverb of manner ini juga sebagai penjelasnya gitu. Oke, Feby, auxiliary verb itu sebenarnya sebenarnya itu nama bentuk-bentuk verb yang kayak have, can, atau will. Seperti itu tuh. Itu tuh adalah contoh-contoh auxiliary verb. Nah, di sini completely itu terletak setelah auxiliary verb dan sebelum verb, di mana di aturan penggunaan adverb of manner ini bisa ada di tengah-tengah auxiliary verb dan verb. Have itu, jadi yang contoh-contoh auxiliary verb itu tadi aku tulis sekalian aja ya, boleh di sini. Aku ganti warnanya. Ada will, ada have, ada can, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi bentuk-bentuk auxiliary verb itu yang kayak gitu. Mungkin nanti bisa dicari lagi atau bisa tanya-tanya komentar mengenai lebih detailnya auxiliary verb itu apa aja sih kayak gitu. Udah paham belum ya kalau untuk penggunaannya dari kalimat ini Feby tapi? Oke, makasih Feby. Aku lanjut ya kalau misalkan teman-teman belum ada pertanyaan lagi ke pertanyaan. Oke, boleh. Kalau mau SS. Oh iya teman-teman, tadi kayaknya aku lupa deh kalau di akhir pada mau nge-SS gitu kabarin ya, soalnya kadang aku lupa. Oke, kayaknya udah ya, udah di SS, aku lanjutin ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada contoh nih soal the restaurant turned out to be surprising cheap. Ini gampang banget sih, karena kalau kita masih bahas adverb of manner, cuma satu akhirannya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada cheap, adjective. Iya, bener banget Felis. Tapi nih, buat detailnya kita lihat lagi ya. Detailnya sebelum adjective ada subject, ada to be. Di sini nih ada to be nih. To be. Hihi. Jadi di sini bisa kita tebak seperti yang udah teman-teman tebak nih. Apa sih jawabannya? Bener nggak ya?
Bener banget, jawabannya surprisingly cheap. Jadi teman-teman kebanyakan udah kayak paham ya penggunaannya, ada yang masih belum paham? Oke, langsung aku lanjut ya teman-teman, karena oke, alhamdulillah udah paham. Kita lanjut ke verb karena durasinya juga udah lumayan mau habis. Nah, verb ini cuma ada dua nih. Yang pertama, verb ini bertindak sebagai predikat ya teman-teman. Verb itu kata kerja. Nah, dia ini cuma ada dua aturan, yaitu ketika dia dituliskan setelah subjek atau ketika dia mengikuti pola. Nah, kalau dia dituliskan setelah subjek itu berarti verb-nya setelah bisa bisa kayak orang kayak gitu. Nah, kalau mengikuti pola bisa setelah to atau bisa setelah models kayak gitu. Nah, di sini nih bisa kita kenalin lagi nih, ada Jen recognize the man in the corner. Oke, di sini kita lihat kalau ada Jen recognize, ada subjek, ada di kanannya ada objek. Kita bisa kenalin lagi nih, berarti di sini ada kata kerja yaitu recognize. Berarti di sini ini kata kerja seperti aturan yang udah disebutin di sampingnya tadi. Sorry, bentar teman-teman. Nah, di sini ada as, ada verb. Nah, mengenai akhiran pembentuknya benar banget nih, udah bener kok, ada ice, ada di sini ada ice, bener banget, udah ada di sini akhirannya. Nah, setelah itu juga ada kata, kita lihat dulu deh contohnya. Di sini bisa mengikuti pola, yaitu salah satunya adalah setelah models. Models itu apa aja teman-teman? Models itu bentuknya salah satunya adalah may, bisa jadi should, shall, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal lihat, berarti might ini adalah models. Kenapa? Kan tadi yang dibilang may, Kak. Might itu adalah bisa atau nggak perlu pakai deh boleh kalau misalkan dia di di saat sekarang jadi organize. Nah, di sini kita pakai dari might itu kan dari may ya. May ini bentuk lampaunya dari May, berarti dia sama-sama models dan di sini udah ada kata di setelahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa verb ini mengikuti pola setelah models. Jadi bisa kita tebak bahwa ini adalah verb dengan tambahan an. Di sini benar nggak sih ada an? Benar, udah ada an. Berarti benar banget sih ini adalah kata kerja. Oke, langsung kita lanjut aja ya karena durasinya udah habis. Udah mau habis. Models itu ada may, ada shall, dan masih banyak lainnya. Nanti bisa dipakai buat setelahnya ada kata kerja kayak gitu. Kayak misalnya ya, you should kayak pakai should kan ini models, tapi harus di depannya ada setelahnya masih ada kata oke, aku zoom out ya. Nah, di setelahnya masih bisa ada kata kerja. Jadi misalkan, you should clean your room. Nah, masih ada kata kerja kan setelah should-nya masih perlu kata clean. Dan you should-nya kan nggak bisa nih langsung, you should your room. Nggak ada artinya kan. Nah, itu models gitu. Boleh di screenshot ya. Iya, nanti bakal di-upload ke Drive ya, kalau nggak salah ya. Yang udah ada mungkin di bio-nya PJJ nanti mungkin disatuin di situ. Boleh dicek lagi ya. Oke. Nah, yang terakhir ada standardize, yaitu ditambah ice. Bener banget, di sini juga ada ice seperti yang di contoh pertama. Nah, di sini adalah kata kerja. Kenapa? Di sini kita bisa lihat ada to. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini mengikuti pola to dan di setelahnya ada verb. Jadi benar banget, ini adalah verb. Jadi verb ini paling gampang diingat ya teman-teman, karena dia cuma ada 3 bentuk. Yang pertama setelah subjek,
Yang kedua setelah to, kata to, atau setelah model seperti may, shall, dan bentuk-bentuk lampaunya. Nanti mungkin bisa lebih diperdalami lagi, modelsnya itu ada apa aja, dan bentuk lampau dari modelsnya itu apa aja. Iya, benar, bisa diubah ke kata pas. Kayak yang tadi nih, may jadi might, shall jadi should. Should itu ada kata dasar sebelum lampaunya, itu shall. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang masih kurang paham? Iya, benar. Normalize, generalize, identify. Itu buat kata kerja. Normal itu kan dari kata normal ya, kata sifat. Ada general, kata sifat juga. Jadi generalize, normalize kayak gitu. Sama-sama identify juga. Oke, Ainun. Apa di satu sentence bisa mengandung dua atau lebih derivatif? Bisa, Salma. Jadi kayak yang udah aku tunjukin di depan. Kita balik lagi ya. Bentar aja, walaupun waktu udah mau habis sih, sorry ya. Nah, di sini ada kata, bener-bener. An extremely beautiful scenery. Dari extremely itu udah derivatif, beautiful itu juga derivatif, scenery ini juga derivatif nih teman-teman. Jadi bisa tuh di satu kalimat atau satu kata itu kita pakai derivatif bermacam-macam. Karena ketika kita pakai derivatif, derivatif itu udah berubah jadi kata benda. Derivatif ini cuma suatu istilah yang mengatakan bahwa itu tuh sudah berubah dari kata dasar lainnya. Kayak beautiful ya udah, kalau udah jadi beautiful, dia sudah jadi kata sifat. Scenario udah berubah, dia udah jadi kata benda. Gunainnya sama nih kayak kita gunain adjektif kata sifat di sehari-hari, kayak kita gunain noun sehari-hari. Gitu teman-teman. Aku lanjut ya. Iya nggak apa-apa Afifah, biar ingat lagi semuanya. Oke, kita coba nih. Cek ability kita yang mengenai derivative verb. Ini terakhir banget contoh soalnya. Dari yang derivative verb-nya. Ada yang tahu nggak nih long itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada subjek. Di sini langsung ketahuan dong setelah subjek itu ada apa? Kurang tepat. Coba ada apa lagi nih? Mungkin bentuknya agak beda. Jadi ada salah satu huruf yang diubah juga. Meskipun nanti ditambah. Bukan. Kurang tepat. Ayo lagi, coba lagi. Kita lihat lagi ya. Contohnya bisa pakai apa aja. Selain ice, ada five, ada en tuh teman-teman. Aku kasih clue deh pakai en. Kalau long ditambah en, bentuknya jadi kayak gimana? Kurang tepat, Ashifa. Boleh ditambah lagi. Jadi aku kasih clue ya, nanti ditambah en. Bentuknya jadi kayak gimana nih? Bukan. Bukan. Oke, kita langsung coba cek aja ya. Jadi kalau kayak gini biasanya bentuknya itu berubah teman-teman. Atau bisa menyesuaikan kata bendanya. Yaitu kalau di sini kasusnya adalah lengthen. Di sini kata bendanya dari length dan long itu kan panjang, sifat. Nah, ini kata bendanya bisa jadi dari length. Jadi di sini bentuknya itu kadang berubah, nggak bisa kalau long ditambahan nggak bisa tuh, jadi harus memperpanjang, kita ubah jadi lengthen. Jadi kita perlu hati-hati nih teman-teman, harus tahu banyak model soal karena nanti bakal muncul kasus-kasus yang nggak bisa diterapin secara formulanya langsung gitu. Oke Davin. Oke, kenapa pakai S? Coba ada yang bisa jawab nggak kenapa pakai S? Di sini ada the doctor. Kenapa tuh pakai S? Boleh di drop yang tahu kenapa pakai S? Lebih tepatnya ini ke single sih teman-teman. Kalau single biasanya pakai S, kalau jamak nggak pakai S. Bener Salma. Oke, mungkin kita cukupin dulu ya teman-teman. Boleh kita lanjut biar masih cukup waktunya, masih ada 9 menit lagi nih. Kita coba Kahoot ya, biar nggak pada ngantuk. Pasti ngantuk banget nih belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau mungkin aku agak bosenin gitu kan ya. Oke, sekarang aku bakal stop sharing dulu, bakal share dari laptop. Oke.
Aku stop share ya. Aku mulai sharing dari sini. Ntar aku loading dulu. Sebentar ya teman-teman. Boleh nih dibaca-baca ulang yang mungkin kalian tadi sempat screenshot, catat, atau apa gitu. Atau mau ditanya ini di sela-sela sambil nunggu. Oke, kayaknya ini udah mau siap nih. Aku langsung share screen sekarang aja, biar nggak berlama-lama dan mengulur waktu. Langsung aja buka Kahoot It ya teman-teman. Ini udah ada kodenya. Kahoot.id. Kirim ya. Hai Zul. Ada SGF. Siapa nih SGF? Mungkin aku tunggu cepet aja ya sampai 55 karena ini nanti kita udah mau jam 9. Aku tahu kalian pasti udah pada capek seharian belajar. Oke, ayo boleh lagi tuh. Biar semakin persaingannya semakin ketat karena bahasa Inggris ini lumayan gampang kan ya. Jadi harus lebih cepat nih jawabnya, memprosesnya. Semangat ya akuntansi UGM. Siapa lagi nih? Boleh yuk join lagi. Aku tunggu sampai 55. Oke, udah ada 17. Yuk tambah lagi bisa nih. Cuma 5 soal aja, nggak usah panjang-panjang. Cuma pendek aja, jadi teman-teman nggak usah takut ini bakal susah, bakal lama. Bacaan semua kak, enggak, cuma pendek-pendek aja. Boleh nih langsung join yang belum join atau masih lagi cari HP, lagi cari device lain buat login, boleh. Oke Riz, ini ada meong yang ikut ya. Agak bermacam-macam ya yang ikut. Kucing aja semangat ikut Kahoot bahasa Inggris. Oke, 1 menit lagi kita tunggu. Udah 31 orang dari 55 partisipan yang ada di Zoom hari ini. Nah, ini kayak langsung pada cepet-cepet gitu, tinggal 1 menit. Oke, udah 55. Aku mulai sekarang ya teman-teman. Yeay, siap-siap. Tuh, apa ya? Bored tuh apa? Bored, boredom, boring, bore. Ini kayaknya bisa semua nih. Kayak bisa semua nih dipakai. Ayo, tinggal 15 detik lagi. Kalau kata aku sih, yang kayak background aku nih kayaknya. Kayak virtual background aku nih. Oke ya, bis. Bisa kita lanjut. Bener banget, boring. Mungkin masih ada yang kebingungan sama bored. Di sini, boring ini sifatnya sebagai kata sifat. Nah, salah satu tadi akhiran pembentuk yang mengubah jadi kata sifat atau derivative adjective adalah ing. Oke, kita lanjut ya. Di urutan teratas ada Poppy dan kedua ada akun UGM, yang ketiga ada Ri. Keren banget sih, kita lanjut ya. I'm so blah 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 that we are going to New York tomorrow. Apa ya? Kalau yang hijau sih kayaknya enggak sih kalau menurut aku. Sorry, ini double ya guys. Nanti mungkin agak dibenerin aja deh. Oke, nanti yang jawab biru mungkin bisa dibenerin. Sorry, agak ada kesalahan. Ini juga
agak keceplosan kata kunci nih, tapi ya udahlah, udah 34 yang jawab. Oke, ini ada 29 yang benar. Makasih ya teman-teman, udah benar semua nih sebenarnya, tapi kunci jawabannya yang salah. Lanjut deh. Oke, Poppy udah digantiin sama Rel. Mungkin Poppy sebenarnya udah benar, tapi ada karena kesalahan jawabanku tadi. Oke, kita lanjut lagi. Apa nih? Menggunakan rok ini tradisi. Traditionally apaan sih? Kayaknya aku nggak pernah denger deh traditionally. Atau tradition ditambahin S bisa juga. Atau kita yang seger-seger aja yang warna hijau boleh. Yang kuning kayak virtual backgroundku juga boleh. Jangan percaya sama apa yang udah aku katain ya teman-teman. Karena bisa menjebak. Oke, waktunya udah habis. Bener banget, udah banyak yang bener. Pasti kalian udah paham banget nih soal ini. Kita lihat nih, udah di urutan keberapa nih, Rel? Rel mempertahankan posisinya di posisi pertama dan ada Estelle di yang kedua. Kita lanjutin lagi. His job is to paint houses and put paper on the walls. He is a or an. Ini, tadi aku sempat bilang, apa bedanya or sama Ian? Kalau or itu yang tindak sebagai orang atau tokoh. Kayak gitu. Kalau Ian tadi protection dan semacamnya. Oke, tinggal 5 detik lagi. Boleh dijawab langsung aja. Habis waktunya, kita lanjut. Yeay. Astaga, ini agak ada kesalahan di kunci jawaban lagi sih. Pasti sebenarnya banyak yang benar, tapi karena kunci jawabannya jadi salah. Mohon maaf ya teman-teman. Ini J ini udah benar sesuai kunci jawaban juga ini. Curiga nih, kayaknya J udah lihat kunci jawabannya. Nah, ini double points teman-teman. Manfaatin nih yang tadi salah. Nih, ini benar kok semua kunci jawabannya. Jadi kalian bisa manfaatin yang tadi kunci jawabannya salah, tapi kalian padahal benar. Ya, habis itu waktunya. Oke, presentation. Oke, bisa kita lihat nih dari keseluruhan siapa nih yang ada di podium. Ada 3 out of 5, ada Ri, keren banget. Tadi aku sering lihat Ri nih di chat. Ada Rel, dan yang pertama ada Poppy. Poppy ini diam-diam menghanyutkan ya. Dari tadi kayaknya nggak terlalu kedengeran. Oke, selamat ya Poppy, selamat Relri, dan yang lainnya juga pasti udah keren-keren banget, udah sesuai jawabannya. Tapi mungkin kurang karena ada kesalahan kunci jawaban tadi. Makasih ya teman-teman udah ikut tadi dari